Bapak Ibu Saudara Jemaat Efrata yang diberkati Tuhan, Shalom. Juga saudara-saudara lain yang bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah keluarga malam hari ini di tanggal 26 Februari 2021. Kita kembali bersama-sama menyiapkan diri. Tentunya masih bersama keluarga kita masing-masing. Kita menyatukan hati, kita menyembah dan memuliakan Dia. Juga kita akan menerima berkat rohaninya melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri, kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 454 ayat 1 dan 2, indahnya saat yang teduh. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang juga menciptakan kami umat manusia, Allah yang memelihara kami dengan kasih yang melimpah, Allah yang menuntun kami di dalam segala yang baik dan mengingatkan kami dengan setia dan penuh kasih ketika kami berbuat salah. Pada malam hari ini Bapa, kami bersyukur kepada Engkau, sebab Bapa memberi kami kesempatan untuk kembali bersaat teduh sejenak, bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing, bersama dengan seluruh umat-Mu di tempat mereka. Kami hendak memuji dan memuliakan Engkau. Oleh karena itu Bapa, kami mengundang Roh-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, baik di gedung gereja ini juga di setiap rumah tangga. Biarlah setiap persekutuan yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Allah, menjadi tanda hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkau urapi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, tutup bungkus rumah yang kami pakai, berkati perlengkapan yang kami pergunakan, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami memulai ibadah rumah tangga malam hari ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dua bacaan puji dan janji hari ini akan menjadi pembimbing di dalam kita beribadah. Yang pertama dari kitab Nabi Amos pasal 4 ayat 13. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Bacaan kedua terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 dan 7. Yesus berdoa, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kedua bacaan firman Tuhan ini hendaknya kita juga bisa bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa baik, yang mengasihi kita, yang berkuasa, yang juga mau menjadi pemilik atas keseluruhan hidup kita. Kalau kita melihat dari bacaan pertama, bagaimana melalui Nabi Amos Allah ingin menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa, yang menciptakan segala sesuatu, sekaligus Allah yang mengetahui setiap perbuatan umat, termasuk setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Sehingga melalui Nabi Amos Allah hendak mengingatkan supaya umat Israel kembali berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa mereka dan hidup di dalam ibadah yang sejati. Demikian juga di dalam doanya Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Ia berdoa dengan sungguh-sungguh menyerahkan kita yang adalah milik kesayangan Allah. Kedatangan Kristus ke dunia untuk mengenalkan siapa Allah, untuk menyatakan kasih Allah melalui pengorbanannya. Tetapi lebih lagi daripada itu, Ia ingin menunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa kita semua, saya dan saudara, adalah benar-benar milik yang dikasihi Allah. Oleh karena itu kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik. Sebagai miliknya hiduplah di dalam kebenaran. Amin. Saudara-saudara, mari kita merespon dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 362 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Aku milikmu. bersekutu denganmu, Rai
Saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Juga kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah yang maha baik. Kami tertunduk di hadapan-Mu dengan menyadari segala kelemahan dan keterbatasan, juga dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Sebagai milik yang Engkau kasihi Bapa, kami belum sungguh-sungguh hidup sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bahkan begitu seringnya dan begitu mudahnya kami jatuh di dalam dosa dan pencobaan. Ketika Tuhan mengingatkan kami akan kesalahan yang kami perbuat, tidak jarang kami tidak mau mendengar, tidak mau bertobat, tidak mau untuk memperbaiki diri. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, kami seringkali meragukan kuasa-Mu. Kami seringkali tidak percaya kepada Kristus yang Engkau telah berikan untuk menjadi juru selamat bagi kami. Ada banyak dosa pelanggaran yang telah kami perbuat Bapa. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Layakkanlah kami menjadi milik-Mu yang Engkau tebus dan Engkau selamatkan. Baharuilah hidup kami di dalam tuntunan Roh-Mu, agar kami dilayakkan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Lebih-lebih lagi ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah hanya Engkau yang melayakkan kami. Roh Kudus-Mu kiranya memberi kami pengertian dan hikmat yang benar, agar setiap firman yang kami baca dan renungkan ini boleh kami terima dengan sukacita, boleh kami lakukan dengan setia dalam kehidupan kami. Segala godaan kuasa kegelapan roh-roh jahat yang hendak mengganggu kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba yang Kau pakai untuk memberitakan Engkau urapi dan kuduskan seluruh jemaat yang merenungkan dan mendengarkan dari tempat mereka masing-masing, juga Tuhan yang berkati. Perlengkapan yang kami pakai Tuhan yang kuduskan, sehingga firman-Mu boleh diberitakan dan kami menerima berkat-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami setiap anak-anak-Mu telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membuka Alkitab dari surat Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Ibrani 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom,
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita diajak kembali untuk melihat dan merenungkan betapa besar kasih Allah terhadap kehidupan kita. Bagaimana Allah menyatakan kasih yang luar biasa itu dan mengatur suatu rancangan-rancangan untuk menyatakan dirinya di luar dugaan atau di luar kemampuan kita untuk bisa memahaminya. Kalau kita perhatikan tema renungan hari ini, mengapa Tuhan Yesus menjadi manusia? Kenapa Yesus tidak datang dengan kekuatan yang besar? Kenapa dia tidak datang di dalam rupa malaikat yang kuat? Kenapa dia tidak datang sebagai superhero yang punya kekuatan-kekuatan besar? Tetapi sebaliknya Yesus datang di dalam rupa manusia. Mungkin sering kita atau pernah juga kita mempertanyakan hal ini. Kok Yesus mau-maunya jadi manusia? Di dalam pandangan kita sebagai manusia memang tampaknya begitu rendah. Wah, sederajat kita dengan Tuhan yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk menemukan dan melihat kembali hal-hal ajaib yang Allah kerjakan dan alasan-alasan mengapa Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah bagaimana maksud dan tujuan kedatangan Kristus ke dunia adalah untuk menguduskan manusia. Menguduskan atau membuat manusia itu menjadi kudus atau suci. Saudara-saudara, kenapa manusia harus dikuduskan? Karena manusia, saya dan saudara adalah manusia yang berdosa. Ketika kita melakukan kesalahan, satu kesalahan saja dapat mencemari keseluruhan kehidupan kita. Sekalipun kita berusaha untuk taat pada firman Tuhan, melakukan banyak kebaikan, tetapi satu dosa saja sudah membuat kita tercemar. Jadi dengan kata lain, saya dan saudara adalah orang-orang yang tercemar di hadapan Allah. Sementara Allah sendiri adalah kudus. Kita tidak akan bisa menghampiri Allah yang kudus dengan kondisi kita yang tercemar. Oleh karena itu Allah sendiri datang ke dunia di dalam Yesus Kristus untuk menguduskan, untuk menyucikan kita, untuk melayakkan kita. Supaya kita bisa menjumpai Allah di dalam karunia kekudusan yang sudah Tuhan beri. Lalu hal yang menarik yang di sini kita lihat. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan juga yang bertindak menguduskan, Tuhan Yesus tidak malu menyebut mereka yang dikuduskan itu sebagai saudara. Ini sesuatu yang sangat istimewa saya pikir ketika Tuhan Yesus tidak malu menyebut saya dan saudara itu sebagai saudara-saudaranya. Kenapa bisa begitu? Tuhan Yesus menyadari bahwa dirinya dan juga orang-orang percaya yang sudah dipilih oleh Allah itu berasal dari Bapa yang sama. Oleh karena itu dia menjadi yang sulung dari setiap manusia yang ada. Khususnya mereka yang percaya. Sekalipun nyatanya kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Sementara kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi kesamaan kita sebagai manusia membuat suatu keistimewaan di hadapan Tuhan. Bahwa kita disebut sebagai saudara. Saudara-saudara, di dalam keistimewaan ini hendaknya kita juga belajar untuk bisa melihat dan memperlakukan sesama orang-orang percaya yang ada di sekitar kita sebagai saudara. Bukan sebagai musuh. Sebagai saudara untuk kita saling mengasihi. Sebagai saudara untuk kita bisa saling menopang dan saling menguatkan di dalam segala sesuatu. Lebih-lebih di dalam situasi pandemi seperti sekarang. Memang kita sulit untuk makan gitu ya. Tetapi bukan berarti kita bisa makan sesama kita. Mari kita saling memperhatikan. Lalu yang kedua, tanggung jawab Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia bukan hanya untuk menguduskan manusia itu, tetapi juga untuk memberitakan nama Allah.
Sehingga tadi di dalam introitus Injil Yohanes juga mengungkapkan bagaimana Yesus berdoa. Bahwa kita adalah milik Allah. Bahwa Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk mengenalkan Allah itu kepada manusia. Tuhan Yesus bertanggung jawab untuk menanamkan iman percaya yang sungguh-sungguh. Dan juga daripada itu ia memberi suatu teladan, relasi yang baik dengan Allah Bapa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Injil, kita akan menemukan sepanjang perjalanan kehidupan Yesus di dunia, ia mengisinya dengan pengajaran-pengajaran. Tentunya tentang kerajaan Allah dan tentang siapa Allah. Ia banyak melakukan mujizat-mujizat dan menolong orang lain. Dan dari situ ia mengajarkan bagaimana hidup beriman. Sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Ia memiliki hubungan relasi dengan Allah yang baik melalui doa-doa yang ia naikkan. Di situ juga kita belajar bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, jika Tuhan Yesus saja menganggap pemberitaan tentang Allah atau kebenaran itu merupakan sesuatu yang penting, maka hendaknya kita sebagai saudara-saudara Kristus juga melihat ini bagian yang penting. Tetap bersemangat dan bertekun di dalam memberitakan tentang Allah. Jangan malu untuk menyatakan kebenaran. Baik melalui perkataan penginjilan. Juga melalui sikap hidup yang benar untuk menjadi kesaksian. Lalu yang ketiga. Pertanyaan yang sering kita dengar dan mungkin juga sering kita pertanyakan. Mengapa Yesus harus menjadi manusia? Kita melihat diri kita. Kita berasal dari darah dan daging. Dan kita adalah orang-orang berdosa. Kita membutuhkan penebusan. Dan karena Kristus mau menebus kita, orang-orang berdosa yang dari darah dan daging, maka ia pun harus menjadi sama dengan manusia, yaitu berasal dari darah dan daging. Hanya saja ia tidak berdosa. Jadi itu bedanya ya, antara manusia kita dengan manusia Kristus. Sama-sama darah dan daging tetapi ia tidak berdosa. Hanya dengan cara menjadi manusia sejati, Yesus bisa memenuhi syarat penyelamatan. Karena yang mau diselamatkan ini adalah manusia, maka yang dikurbankan juga adalah manusia. Tetapi tidak ada satupun manusia yang darahnya suci. Sehingga hanya darah Kristus saja yang dipakai untuk menyucikan manusia dari dosa-dosa. Yesus mati di kayu salib untuk menghancurkan kuasa iblis yang berkuasa atas maut. Melalui kematiannya ia juga menunjukkan dan ingin membebaskan manusia dari ketakutan akan kematian. Bahwa kita orang-orang berdosa akan berujung pada maut dan selalu diintimidasi oleh ketakutan-ketakutan akan maut tersebut. Tetapi Tuhan Yesus memberi kita suatu keberanian bahwa mereka yang mati di dalam Kristus menerima jaminan keselamatan. Saudara-saudara, memang kalau secara manusia kita melihat kok terkesan rendah sekali ya. Bahkan dalam LAI diberi judul Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Kok sepertinya peran sosok Tuhan yang datang ke dunia itu mengambil rupa manusia. Rasanya kok lebih rendah daripada malaikat. Tetapi ternyata ada maksud, ada suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk memenuhi syarat penyelamatan. Tetapi satu hal yang kita mengerti, bahwa sekalipun Kristus manusia dari darah dan daging, tetapi dia adalah Tuhan. Yesus manusia yang ilahi, 100% manusia, 100% Tuhan. Ia tidak terbentuk dari perkawinan laki-laki dan perempuan, sebab dia adalah Tuhan. Tetapi ia dilahirkan, yang membuktikan bahwa ia juga adalah manusia. Karena itu ia mampu untuk menjadi kurban penebusan dosa. Lalu yang terakhir saudara-saudara yang kita lihat di sini juga, Yesus Kristus selain sebagai manusia di dalam darah dan daging, selain sebagai menjadi saudara bagi orang-orang percaya, ternyata ia juga adalah imam besar yang melimpah akan kasih setia.
Saudara-saudara tentu masih ingat apa saja tugas imam besar di dalam perjanjian lama. Salah satunya adalah mewakili umat untuk berdoa kepada Allah. Lalu yang kedua, mempersembahkan kurban penebusan dosa atau menyampaikan persembahan-persembahan lain kepada Allah. Karena manusia atau umat dalam situasi berdosa sehingga harus diwakilkan oleh imam besar. Lalu Kristus sebagai imam besar yang melimpahkan kasih setia, manunggal dengan umat, mewakili umat untuk mohon pengampunan Allah dan memberikan persembahan kurban penebusan. Bahkan saudara-saudara, kita perhatikan yang lebih penting dari tugas mempersembahkan kurban. Yesus menjadikan dirinya sendiri sebagai kurban penebusan dosa. Ketika seorang imam menyembelih domba atau hewan lainnya sebagai kurban di dalam perjanjian lama, di sini adalah Yesus yang disembelih dengan cara disalib. Darahnya lah yang tercurah di Bukit Golgota untuk penebusan dosa saya dan saudara. Semua itu karena apa? Karena kasih-Nya yang besar. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu dahsyatnya kasih Tuhan yang kita mungkin gak mampu untuk deskripsikan. Sehingga ia rela darahnya sendiri. Bukan darah kurban yang lain. Tapi darahnya sendiri menjadi kurban penebusan dosa saya dan saudara. Selain itu sebagai imam besar ia juga menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Ketaatan itu dibuktikan dengan kerelaan untuk meminum cawan yang pahit. Cawan yang pahit itu apa? Kematian dengan cara disalib. Yang menurut hukum Romawi ini adalah kematian yang sangat keji. Ketaatan, kesetiaan sampai mati. Sehingga pada akhirnya dikatakan karena Kristus telah lebih dahulu mengalami penderitaan, pencobaan dan mengalahkan kuasa maut, maka ia dapat menolong mereka yang juga berada di dalam pencobaan. Jadi saudara-saudara, karena Kristus telah memenangkan kuasa maut, ia pun telah dicobai dan menderita dan melewati semua itu. Maka ia pun dapat menolong kita. Sehingga tugas kita selanjutnya adalah mendekatkan diri kepadanya. Kepada Kristus dan bergantung kepada Dia yang mampu untuk menolong kita di dalam segala keadaan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, rasanya merinding kalau kita mau renung-renungkan kembali apa yang Tuhan Allah rancangkan dari sejak semula. Termasuk melalui karya penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan dengan Dia menjadi manusia. Oleh karena itu beberapa hal kita dapat renungkan kembali. Pertama, jika pengorbanan Kristus begitu mulia, jika kasih-Nya begitu besar, maka tetaplah bergantung dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia. Lalu yang kedua, jangan takut ketika menghadapi penderitaan. Sebab kuasa kasih karunia Kristus akan memampukan kita untuk melewati berbagai pencobaan. Jadi jangan takut. Yang terakhir, tetaplah teladani kehidupan Kristus. Hidup Kristus tidak terlalu lama ya kalau dalam ukuran kita sebagai manusia. Cukup singkat di dunia. Tetapi ia memberi banyak teladan baik. Bagaimana kesetiaannya memberitakan nama Allah. Bagaimana ia mengasihi. Bagaimana ia peduli. Bagaimana ia rela untuk berkorban bagi orang lain. Bagaimana ia setia sampai akhir hidupnya. Maka demikian juga hendaknya kita bisa meneladani Kristus, Tuhan yang kita percaya dan sembah selama ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak. Amin.
Saudara-saudara, kini diberi kesempatan kepada kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Kita akan kumpulkan di rumah masing-masing. Kita iringi persembahan ini dengan pujian Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 3. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saudara-saudara, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan, mengucap syukur di dalam doa dan juga syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami berterima kasih kepadamu, Allah yang berkenan menjadi manusia. Di dalam kerendahan menurut pandangan banyak orang, tetapi Tuhan melakukan tugas yang mulia untuk menyatakan kasih-Mu yang besar. Engkau rela mati di kayu salib. Bapa di surga, biarlah kami boleh mengimani akan hal ini dengan senantiasa hidup percaya kepada Kristus, menjauhkan diri dari segala dosa, tetap kuat dan bertahan di dalam berbagai pencobaan, setia sampai akhir hidup kami. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong dan memampukan kami ya Allah, untuk menjalani hari-hari kami di dalam iman percaya kepada Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, malam hari ini kami menyatakan rasa syukur kami kepadamu melalui persembahan yang kami kumpulkan di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini. Biarlah boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu melalui setiap pelayanan yang ada. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi dengan sukacita. Usaha pekerjaan jemaat-Mu Tuhan yang berkati. Tingkap-tingkap berkat Tuhan bukakan. Sehingga melalui cara-Mu yang ajaib Engkau memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami juga untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Baik melalui tutur kata juga perilaku kami sesehari. Biarlah itu juga menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang malam hari ini bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah rumah tangga. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang sedang mereka rasakan dan alami saat ini atau akhir-akhir ini. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh umat-Mu. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami lalui. Di dalam situasi pandemi sekarang ini Bapa, terjadi banyak kesusahan. Kiranya Bapa, Engkau sendiri yang telah lebih dahulu melewati berbagai penderitaan dan pencobaan, tetap menguatkan iman percaya kami.
Tetap memampukan kami untuk melewati berbagai kesusahan ini. Biarlah Tuhan menolong agar kami terus menaruh pengharapan kepada Engkau. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan dan jalan-jalan berkat lain yang Tuhan bukakan. Biarlah kami boleh menikmati setiap pemeliharaan Tuhan di dalam rasa syukur. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam masa pendidikan mereka. Tuhan menolong dan mendampingi mereka di dalam kasih setiamu yang melimpah-limpah. Anak-anak muda di dalam pergaulan, di dalam pergumulan mencari pasangan hidup, Tuhan juga berkenan menyediakan yang terbaik bagi mereka. Para orang tua di dalam tanggung jawab kami di tengah keluarga, juga tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan yang lainnya di tengah masyarakat Bapa. Biarlah Engkau yang menolong dan memampukan kami di dalam hikmat, kesabaran, roh yang takut akan Tuhan. Kami dimampukan untuk melakukan setiap tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk para warga senior. Di dalam segala keterbatasan secara fisik, Tuhan kiranya menguatkan iman percaya mereka. Agar mereka menjadi orang tua, menjadi teladan-teladan yang baik. Yang juga bisa mewarisi iman percayanya kepada Kristus bagi setiap anak cucu, menantu dan keluarga lainnya. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami bersyukur Tuhan Bapak Yoga sudah boleh pulang dari rumah sakit dan masih dalam pemulihan di rumah. Terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu setia melawat dan mendampingi hamba-Mu ini. Kami terus membawanya di dalam kesembuhan yang sempurna. Biarlah Tuhan berkenan menyatakannya. Kami juga berdoa untuk Opa Paul Tuhan. Di dalam kelemahan masih terbaring di ICU. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan orang tua kami ini. Terjadilah yang terbaik di dalam pandangan Bapa. Karena kami yakin bahwa ia juga adalah anak yang Engkau kasihi. Ia juga adalah milik-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang dalam masa pemulihan. Bapak Gede Puryatne yang juga sudah mengalami perkembangan yang luar biasa. Tuhan tetap jamah dan pulihkan. Bapak Arsalius di dalam kondisi fisiknya yang stroke, Tuhan juga tetap jamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu sehingga ia beroleh kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Made Armante, untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Oma Arthur juga yang masih dalam pemulihan. Semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Saudara-saudara kami yang masih harus karantina karena COVID-19, Tuhan juga beri mereka penghiburan dan kekuatan. Agar mereka boleh melewati setiap masa sulit ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh orang percaya yang malam hari ini bergabung dengan kami Bapa. Di dalam segala pergumulan mereka yang hamba sendiri tidak tahu persis Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang maha mengerti. Engkau juga Allah yang maha kasih. Berkenan kiranya Engkau menolong mereka di dalam segala keadaan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Jemaat Efrata Buduk di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Yang dalam situasi ini kami lebih banyak melakukannya secara online. Tuhan juga berkenan memberkati. Hamba-hamba-Mu yang dengan setia boleh mengambil bagian di dalamnya. Petugas live streaming, multimedia, song leader, pemain musik, para majelis, setiap orang yang memberi diri dalam pelayanan-pelayanan juga di kategorial dan bidang. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Bahwa setiap jerih lelah pelayanan mereka tidak akan sia-sia. Bapa, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Untuk Pulau Bali, untuk daerah-daerah teritorial dimanapun kami berada. Tuhan yang berjaga-jaga atas kami. Berkati pemerintahan kami Bapa. Di dalam perjuangan kami melawan virus corona, Tuhan juga yang berkati. Di dalam pelaksanaan vaksinasi Tuhan, Tuhan juga kiranya menyatakan kuasa-Mu, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan di dalam penyertaan Allah Bapa. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami yang tentunya jauh dari sempurna, bahkan tidak keseluruhan dari doa-doa umat-Mu yang dapat kami sampaikan. Tetapi Bapa, Engkau lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti kedalaman isi hati kami. Tuhan berkenan menjawab setiap doa pergumulan dari umat-Mu di dalam belas kasih-Mu yang melimpah. Kami menaikkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Saudara-saudara, kita akan menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita akan menaikkan pujian penutup Kidung Jemaat 350 ayat 1 sampai 3. Oh berkati kami. Saudara-saudara, mari kita menutup ibadah rumah tangga malam hari ini dengan bersama-sama kita mengarahkan hati memohon berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah malam hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk seluruh jemaat yang bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Jangan lewatkan untuk hari Minggu kita akan kembali beribadah secara online. Ibadah Minggu dimulai jam 8 pagi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita.